Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ferdiansyah dengan NIM 18931411073 dari jurusan Manajemen angkatan 2018, konsentrasi keuangan kelas B. Ya, saya dari kelompok 5 pada mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan dengan materi teori-teori dasar keuangan. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi signaling theory atau teori sinyal. Ya, untuk lebih jelasnya mengenai teori sinyal tersebut, mari kita simak video berikut ini. Teori sinyal atau signaling theory berawal dari tulisan George Akerlof pada karyanya pada tahun 1970, The Market for Lemons, yang memperkenalkan istilah informasi asimetris atau asymmetry information. Dari penelitiannya tersebut, Akerlof menemukan bahwa ketika pembeli tidak memiliki informasi terkait spesifikasi produk dan hanya memiliki persepsi umum mengenai produk tersebut, maka pembeli akan menilai semua produk pada harga yang sama, baik produk yang berkualitas tinggi maupun produk yang berkualitas rendah, sehingga dapat merugikan penjual yang menjual produk berkualitas tinggi. Kondisi di mana salah satu pihak atau penjual yang melangsungkan transaksi usaha memiliki informasi lebih dari pihak lain atau pembeli, ini disebut adverse selection. Menurut Akerlof, adverse selection dapat dikurangi apabila penjual mengkomunikasikan produk mereka dengan memberikan sinyal berupa informasi tentang kualitas produk yang mereka jual. Pemikiran Akerlof tersebut dikembangkan oleh Spence pada tahun 1973 dalam model keseimbangan sinyal. Spence memberikan ilustrasi pada pasar tenaga kerja dan mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja yang baik menggunakan informasi finansial untuk mengirimkan sinyal ke pasar. Dari penelitiannya tersebut, Spence juga menemukan bahwa cost of sinyal pada bad news lebih tinggi dari good news, dan perusahaan yang memiliki bad news mengirimkan sinyal yang tidak kredibel. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi signal baik bagi pihak di luar perusahaan adalah laporan keuangan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dapat berupa informasi akuntansi, yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Signaling theory menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal perusahaan. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal yang di luar perusahaan. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan, dan kemungkinan lainnya yaitu pihak eksternal akan berpersepsi sama tentang nilai semua perusahaan. Ya, menurut Taufik pada tahun 2016, pandangan seperti ini akan merugikan perusahaan yang memiliki kondisi yang lebih baik dari perusahaan yang lainnya, karena pihak eksternal akan menilai perusahaan tersebut lebih rendah dari yang seharusnya, dan demikian pula sebaliknya. Sinyal dari perusahaan dapat berupa promosi atau informasi lain yang dapat menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati investor dan pemegang saham, khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik atau good news. Manajemen juga berusaha untuk menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai jurnal tentang teori sinyal. Ya, adapun jurnal yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu jurnal dengan judul Teori Sinyal dalam Manajemen Keuangan yang ditulis oleh Tatang Gumanti. Jurnal ini mengupas teori sinyal dalam bidang keuangan korporasi. Teori sinyal menyatakan bahwa manajer atau agen perusahaan secara kualitatif memiliki kelebihan informasi dibandingkan dengan pihak luar, dan mereka menggunakan ukuran-ukuran atau fasilitas tertentu
menyiratkan kualitas perusahaannya kepada pihak luar. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan atau manajer kepada pihak luar atau investor. Sinyal tersebut dapat berwujud berbagai bentuk, baik yang secara langsung dapat dilihat maupun yang harus dilakukan penelaahan terlebih dahulu untuk dapat mengetahuinya. Dalam literatur ekonomi dan keuangan, teori sinyal dimaksudkan untuk secara eksplisit mengungkapkan bahwa pihak-pihak di dalam lingkungan perusahaan umumnya memiliki informasi yang lebih bagus tentang kondisi perusahaan dan prospek masa depan dibandingkan pihak di luar perusahaan, misalnya investor, kreditor, atau pemerintah, bahkan pemegang saham itu sendiri. Kondisi di mana satu pihak memiliki kelebihan informasi sementara pihak lain tidak, di dalam teori keuangan disebut dengan ketimpangan informasi. Awalnya, teori sinyal diarahkan untuk menjelaskan masalah ketimpangan informasi di pasar tenaga kerja. Dalam perkembangannya, teori sinyal ditetapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan hal-hal yang secara khusus melekat di dalam perusahaan. Model-model teori sinyal yang dikembangkan dan diupayakan untuk mampu menjawab beberapa pertanyaan pokok terkait dengan kebijakan perusahaan, misalnya kebijakan dividen, keputusan struktur modal, penyajian dan atau pengungkapan informasi secara lengkap atau secara sukarela, akuntansi nilai sekarang, dan seleksi sukarela auditor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa teori sinyal itu penting atau sinyal itu penting. Ya, Akerlof pada tahun 1970 menyajikan suatu ilustrasi yang sederhana tetapi kaya makna atas pentingnya sinyal untuk membedakan kualitas yang bagus atas suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain. Perusahaan yang secara kualitas memang lebih bagus dituntut untuk kreatif dan berani menggunakan sinyal-sinyal tertentu yang menyiratkan bahwa diri mereka memang bagus dan tidak dapat disamakan dengan perusahaan lain yang tidak bagus. Salah satu metode yang dapat dilakukan oleh manajer adalah dengan menerapkan sebuah sinyal yang bisa jadi cukup mahal dan masih dapat dilakukan oleh perusahaan mereka, tetapi akan sangat susah dilakukan atau ditiru oleh perusahaan yang berkualitas rendah. Salah satu metode yang paling efektif dan bermanfaat adalah pemberian dividen dalam jumlah besar. Strategi pembagian dividen dalam jumlah besar bisa jadi sangat mahal bagi perusahaan yang berkualitas tidak baik. Hal itu disebabkan karena dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam memenuhi rencana pengeluaran modalnya yang akan dapat lebih menguntungkan bila mana perusahaan tersebut tidak melakukan kebijakan pemberian dividen dalam jumlah besar. Tetapi hal ini dapat menjadi masalah karena perusahaan masih mampu untuk mendapatkan keuntungan guna mendanai kebutuhan investasi dan memberikan penerimaan tunai kepada investor. Sinyal yang disyaratkan oleh perusahaan dapat berbentuk sinyal mahal atau sinyal murah. Menurut literatur sinyal mahal atau menurut Spence pada tahun 1973, jika biaya sinyal lebih tinggi bagi perusahaan yang berciri jelek daripada perusahaan yang berciri bagus, maka perusahaan yang berciri jelek tidak akan menirunya. Untuk itu, sinyal yang ditujukan harus sangat berarti dan tidak mudah untuk ditiru. Sedangkan menurut konsep sinyal murah atau menurut Crayfoot dan Sobel pada tahun 1982, perusahaan dapat menggunakan pesan yang tidak mengikuti dan tidak perlu diverifikasi. Salah satu sinyal yang termasuk sinyal murah adalah rencana pembelian kembali saham atau stock repurchase. Ya, adapun contoh lain dari suatu sinyal adalah penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Ya, dalam situasi ini perusahaan meningkatkan beban utangnya. Dalam skenario ini, perusahaan yang berani meningkatkan beban utangnya diyakini memiliki kemampuan untuk membayar kembali hutang-hutangnya karena hanya perusahaan yang memiliki perspektif ke depannya lebih bagus yang berani mengambil risiko untuk meningkatkan beban hutangnya, sehingga investor akan menilai dan menghargai perusahaan lebih bagus yang memiliki beban hutang yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang berhutang rendah. Tentu saja dalam hal ini perusahaan yang dimaksud haruslah perusahaan yang sudah mapan.
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis model sinyal. Ya, menurut Megginson pada tahun 1996 menjelaskan bahwa setidaknya ada 4 pilar utama model sinyal yang dikenal dalam literatur keuangan. Yang pertama yaitu model sinyal berbasis masa jatuh temponya utang. Yang kedua, model sinyal berbasis investasi korporasi. Yang ketiga, model sinyal struktur keuangan. Dan yang keempat, model sinyal dividen. Ya, selanjutnya kita akan membahas secara singkat mengenai model-model sinyal tersebut. Yang pertama yaitu model sinyal berbasis masa jatuh temponya utang. Ya, menurut model sinyal berbasis masa jatuh temponya utang, manajer akan memilih lama atau pendeknya masa pembayaran atau jatuh tempo utang sebagai salah satu sinyal yang dapat menunjukkan bagus tidaknya suatu perusahaan. Manajer melakukan hal ini karena didorong oleh adanya ketimpangan informasi antara mereka dengan investor. Ya, yang kedua yaitu model sinyal investasi korporasi. Ya, dalam model ini manajer perusahaan yang bagus dapat memilih atau menetapkan untuk melakukan pengeluaran dana yang besar untuk investasi yang tidak dapat mudah ditiru oleh perusahaan yang kurang bagus. Manajer perusahaan yang bagus bisa jadi mengorbankan keuntungan dengan harapan bahwa mereka mampu membedakan keunggulannya kepada investor. Ya, selanjutnya model yang ketiga yaitu model sinyal struktur keuangan. Dalam model ini ditetapkan bahwa perusahaan berkualitas tinggi atau bagus akan menggunakan struktur modal dalam upaya untuk membedakan dirinya dengan perusahaan yang berkualitas kurang bagus atau yang berkualitas rendah. Sinyal yang dipilih dalam konteks ini memang cukup berisiko atau mahal, yaitu dengan memilih utang yang relatif tinggi dalam struktur modalnya. Hanya manajer perusahaan yang dapat mengatasi kemungkinan kegagalan keuangan yang berani mengambil risiko memilih sinyal ini. Oleh sebab itu, investor akan menghargai lebih bagus dan investor memiliki kemampuan untuk membedakan dengan cepat mana perusahaan yang bagus dan mana yang kurang bagus dan struktur modal suatu perusahaan. Ya, selanjutnya model sinyal yang keempat yaitu model sinyal dividen. Ya, model sinyal dividen didasarkan pada asumsi bahwa dividen perlu dibagikan dalam rangka untuk memberikan sinyal tentang adanya informasi positif perusahaan dari pihak internal atau manajer yang diyakini memiliki kelebihan informasi kepada pemegang saham di pasar yang dicirikan oleh adanya ketimpangan informasi. Ya, bagi perusahaan kecil atau perusahaan dengan kondisi keuangan relatif lemah, dorongan untuk membagikan dividen dalam jumlah besar tentunya tidak sama dengan perusahaan besar. Artinya, perusahaan kecil tidak memiliki dorongan untuk meniru perusahaan besar dengan membagi dividen karena memang secara finansial belum memungkinkan bagi perusahaan kecil untuk meniru perusahaan besar dalam sinyal pembagian dividen tersebut. Ya, dari masing-masing model sinyal yang setelah saya jelaskan tadi memiliki konsekuensi sendiri, baik bagi manajer maupun baik dari pemegang saham atau pemegang surat utang. Sehingga pemegang saham atau investor harus menggunakan segala pemahaman yang dimiliki untuk menduga kemungkinan sinyal-sinyal yang disyaratkan oleh manajer. Jika pemegang saham atau investor tidak mencoba mencari informasi terkait dengan sinyal, mereka tidak akan mampu mengambil manfaatnya. Jadi, setiap sinyal yang berpotensi mempengaruhi nilai perusahaan harus dicermati secara seksama baik oleh manajer, pemegang saham, maupun dari pihak eksternal lainnya. Ya, baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai signaling teori atau teori sinyal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan atau yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.